Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua pencari ikan ditemukan tewas di sungai. Lima lapak pedagang kaki lima dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja Padang. Belasan pasangan mesum terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja Padang. Kedua instansi pemerintah tersebut ingin melihat secara langsung jembatan yang ambruk pada 7 Mei lalu. Penyelidikan dilakukan karena umur jembatan ini baru 2 tahun. Ambruknya jembatan ini menjadi tanda tanya besar dari masyarakat. Apakah ini murni hanya karena bencana banjir yang melanda daerah tersebut atau karena adanya kelalaian dalam konstruksi pengerjaannya? Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional juga merasa heran jembatan dengan panjang keseluruhan 101 meter ini yang baru berusia 2 tahun bisa ambruk separuhnya. Pihaknya menduga ada kesalahan teknis dalam pengerjaan jembatan tersebut. Kemungkinan ya pengerjaannya barangkali kontraktornya juga kurang, barangkali ya, saya bukan negatif thinking, tapi barangkali ya kurang memperhatikan kekuatan konstruksi pada saat terjadi bencana yang masif ya, karena tidak dari kondisi yang seperti itu sampai konstruksi di bawah embusmen itu sudah sampai hilang kayak gitu, berarti kan ada persoalan di situ yang kurang memadai barang. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Pariaman menyatakan pihaknya masih sebatas mengumpulkan data dan informasi. Namun sampai hari ini kami baru melakukan pengumpulan data dan informasi. Tentunya kita tidak serta-merta melihat runtuhnya itu atau robohnya itu karena sesuatu hal yang terjadi penyimpangan. Tentu kita lihat dulu apakah ini memang disebabkan faktor alam murni atau memang ada kegagalan konstruksi yang dilakukan saat pengerjaan jembatan itu dulunya. Sebagaimana diketahui, jembatan kayu gadang ambruk sehingga tidak bisa dilewati sama sekali. Apapun penyebab ambruknya jembatan, masyarakat butuh jawaban yang pasti. Apalagi jembatan tersebut dibangun menghabiskan anggaran 25 miliar rupiah dari BNPB. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sabtu pekan lalu, tim SAR gabungan masih mencari 2 warga yang hilang saat mencari ikan di Sungai Nagari Gunung Malintang, Kabupaten 50 Kota. Dengan perahu karet, tim SAR menyisiri aliran sungai dari titik awal Tiun dan Omi Suryono dinyatakan hilang. Dalam penyisiran tersebut, tim SAR curiga dengan sebuah lubuk yang terdapat di pinggir sungai dengan tebing batu. Dugaan tim SAR, kedua korban terperangkap di dasar lubuk karena ada kayu tumbang yang melintang. Untuk memastikan dugaan tersebut, tim SAR menurunkan 2 penyelam. Namun upaya itu tak mudah. Selain luas, dasar lubuk juga gelap gulita akibat banyaknya lumut yang menempel. Setelah menyelam selama 1 jam, tim SAR menemukan kedua jasad korban. Omi Suryono yang berusia 38 tahun ditemukan pertama kali. Jasadnya tersangkut batang kayu di dasar lubuk. 20 menit kemudian, Tiun ditemukan tersangkut di ranting kayu yang terbenam. Kedua jasad hanya berjarak 5 meter. Korban sendiri ditemukan sekitar 2 km dari lokasi terakhir dilihat warga. Warga Nagari Gunung Malintang berhasil ditemukan oleh SUR gabungan dibantu oleh masyarakat, dilaksanakan dengan penyelaman di kedalaman sekitar 5-6 meter. Korban saat ini telah dievakuasi dari rongga-rongga di bawah sungai tersebut dan saat ini telah dibawa dengan menggunakan ambulan ke fasilitas kesehatan terdekat, guna visum dan untuk kemudian diserahkan pada pihak keluarga. Dengan ditemukan korban dalam kondisi meninggal dunia ini, proses dinyatakan ditutup dan seluruh SUR gabungan terkait dikembalikan ke satu masing-masing.
Jenazah kedua korban dievakuasi tim SAR dan dibawa petugas ke rumah duka untuk dimakamkan keluarga. Sungai Batang Mae, tempat korban mencari ikan, tidak begitu populer bagi warga sekitar untuk mencari ikan. Pasalnya, aliran sungai itu membelah belantara daerah Kapur 9, yang merupakan salah satu habitat harimau Sumatera. Peladang dan warga sekitar kerap melihat si raja hutan bermain di sepanjang aliran sungai itu. Alfi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Kapalo duluan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang membongkar 5 lapak yang berjualan di trotoar Jalan Simpang Haru. Sebelum pembongkaran, Satpol PP Kota Padang, aparat Kecamatan Padang Timur, dan Kelurahan Simpang Haru telah mengimbau dan menegur pemilik untuk memindahkan lapak-lapak mereka dari trotoar. Namun surat teguran tersebut tidak diindahkan. Lapak-lapak tersebut telah berdiri selama beberapa tahun lalu. Beberapa di antaranya bahkan sudah membangun tonggak beton. Keberadaan lapak di trotoar dianggap melanggar ketertiban umum karena trotoar berubah fungsi. Pedagang kesal dengan pembongkaran itu, namun tidak berani melawan petugas. Ada lapak PKL yang memakai fasilitas umum berupa trotoar yang sudah ditegur oleh pihak kelurahan dan kecamatan tidak mengindahkan, akhirnya langsung kita tindak lanjuti. Totalnya ada 5, 4 berada di samping kantor lurah Simpang Haru, 1 lagi berada di lampu merah ya, Trotoar. Di trotoar di lampu merah Simpang Haru. Pembongkaran lapak di daerah Simpang Haru merupakan pembongkaran yang kesekian kalinya. Hal ini bisa terjadi selain warga yang bandel, petugas juga tidak konsekuen dengan penegakan aturan. Robiham melaporkan dari Padang. Beberapa pasang remaja ditangkap Satpol PP Padang di sebuah hotel Melati karena tak memiliki buku nikah. Beberapa pasang ditangkap petugas karena berduaan di dalam kamar. Di hotel itu juga, petugas juga menangkap beberapa wanita muda yang tidur sendirian di kamar. Petugas menduga mereka adalah PSK yang menunggu pelanggan. Keberadaan wanita muda di beberapa hotel di Padang merupakan modus baru praktek prostitusi terselubung. Umumnya mereka menjajakan diri melalui media sosial. Dalam beberapa kali razia, Satpol PP Padang mencatat 5 hotel Melati yang menjadi lokasi praktik prostitusi terselubung. Satpol PP akan merekomendasikan dinas terkait untuk mencabut izinnya. Tidak ada ikatan hubungan suami istri, kemudian ada juga satu kamar itu 1 perempuan 2 laki-laki. Itu kita bawa mereka ke Mako Satpol PP untuk diperiksa oleh PPS. Umur 18 sampai dengan 22 tahun. Ada mahasiswa, ada yang sudah menikah. Para wanita muda yang ditangkap jika terbukti menjalankan praktik prostitusi, maka akan dikirim ke panti rehabilitasi sosial di Sukarami, Solo. Sedangkan pasangan remaja yang bukan suami istri diizinkan pulang jika dijemput oleh orang tua kandungnya atau pamannya. Selain itu, mereka juga diwajibkan membuat surat perjanjian. Robiham melaporkan dari Padang.